Request lagu favoritmu di fitur live chat Audio Plus, aplikasi RCTI Plus. Dengan USG nih Kak, katanya ketika mau di USG kamu memang benar sempat diusir dari dalam rumah dan tidak diperkenankan untuk masuk karena katanya banyak penipuan dan banyak hal yang diubah sama kamu. Sama aku atau sama rumah sakit nih, hati-hati. Dia ngomongnya sama rumah sakit diubahnya. Makanya dia tidak memberanikan kamu. Nah, oke. Gini. Ini amat sangat buat saya pertanyaan kamu luar biasa. Terima kasih. Dari mana kamu? RCTI. Namanya Fit. Mas Fit, terima kasih untuk pertanyaannya. Mungkin saya bisa berbicara di sini instansi yang dimana rumah sakit itu akan mendapatkan ganjaran jikalau memang itu direkayasa. Saya rasa hukum di negeri ini tahu benar, dan saya tidak pernah diusir. Saya di dalam mobil itu benar, ada videonya, nanti saya tampilkan. Saya di dalam mobil di tanggal 22 September, nanti saya tampilkan setelah ini ya. Jadi di sini saya ngomong bukan omong-omong aja, balik lagi, saya punya bukti semua. Saya di mobil, kenapa? Karena ibunya, adiknya, dan ajudan bapak itu masuk ke dalam untuk melihat USG tersebut. Dan USG tersebut disampaikan kepada saya, dan juga kami sudah bersepakat membuat satu pernyataan di mana itu adalah kebijaksanaan dari seorang mantan gubernur yang dibawa-bawa di sini namanya ya. Menurut saya itu amat sangat keji, fitnahan yang sangat keji ya. Disitulah kenapa saya tergetar hati saya untuk memberikan kebenaran, bukan atas dasar apapun. Saya tidak pernah dibayar, saya tidak pernah diberikan apapun. Bisa dicek, silahkan. Satu lagi, ya, boleh saya tambahkan? Boleh ya. Jikalau memang itu saya ingat kalau nggak salah itu di Pamulang, RSUD Pamulang kalau nggak salah ya. Kalau salah, mohon maaf karena saya cuma tahu warnanya hijau karena saya nggak tahu daerah Pamulang ya. Kalau memang direkayasa atau ditipu, bagaimana bisa dan bagaimana caranya? Itu kan daerah rumah beliau. Beliau bisa berteriak loh. Kita cuma berempat. Itu kampung beliau. Itu aja sih menurut saya rasa cukup. Di rumah beliau. Jadi dari USG kita kembali ke rumah, kita berbicara tentang USG ini kok begini USG-nya. Surat perjanjian yang tadi Ayu katakan sendiri itu apa benar itu hanya dipegang oleh pihak RK? Seperti apa? Sesuai dengan apa yang dilakukan? Kalau itu internal saja, karena kan ini bukan masalah saya. Benar itu ada perjanjian ya? Benar adanya, karena di situ saya tanda tangan sebagai saksi. Dan Mbak LM, jangan lupa kamu juga menandatangani itu, dan itu adalah tulisan tangan kamu. Jadi pertanggungjawabkan apa yang sudah kamu berikan kepada halayak ramai, pertanggungjawabkan apa yang sudah kamu berkoar-koar di media sosial. Itu saja. Satu kali lagi, berbijaksanalah dalam melakukan media sosial, karena di negara kita ada yang namanya Undang-Undang ITE, pencemaran nama baik, dan lain-lain. Itu saja. Kalau di sini saya juga punya salah, baik disengaja maupun tidak disengaja. Saya mohon maaf kepada semua orang ya yang menonton maupun tidak menonton. Di sini saya selalu dikait-kaitkan juga dengan hutang. Ya, selalu kan? Ya, benar. Jadi menurut saya
Saya tidak pernah malu untuk punya hutang. Saya lebih malu jikalau membongkar suatu kebohongan. Terima kasih. Tayo, ini masih ada beberapa pertanyaan lagi, masih terkait dengan sebenarnya karena juga kemarin dari pihak sebelah juga merunut kronologi pertemuan sampai pada akhirnya hamil dan akhirnya tidak ada komunikasi. Itu pun juga yang ingin kami konfirmasi ke kamu bahwasanya seperti ini. Tadi kan kamu mengatakan bahwa dia yang sendiri mend-DM RK untuk bertemu. Kamu memiliki hubungan baik dengan RK. Apakah pada saat itu RK juga mengkonfirmasi DM itu ke kamu, menanyakan bahwa dia siapa? Teman kamu? Ya, jadi Bapak RK sendiri tidak mengkonfirmasi bahwa ini teman saya atau bukan, tapi ketika LM, tapi kan di situ kan dia bilang dia teman kamu. iya betul, ketika LM bilang sudah berbadan dua, disitulah baru beliau mengkonfirmasi, Bapak RK ini mengkonfirmasi kepada saya, apakah ini teman kamu atau bukan, seperti itu ya. Lalu saya jawab, oh iya saya kenal, pernah main beberapa kali, tapi bukan teman dekat ya. Lalu di situ juga saya bilang kepada beliau, alangkah baiknya ini saya jembatani agar tidak menjadi berlarut-larut, karena dari pihak sebelah saya punya bukti juga. Saya punya bukti, tapi mungkin akan saya tampilkan di instansi yang terkait ya. Itu bahwasannya LM bilang disuruh menggugurkan ya. Mbak LM, hai kamu kalau nonton jujur dong, jangan suka bohong. Bukannya kamu berhedon-hedon ria di Bali ya, uangnya kamu sendiri yang minta, udah saya gugurin aja deh gitu kan. Nah, jadi jangan suka diputer-puter balik aja. Cerita itu cukup on the track aja ya menurut saya. Jangan kamu putar balik. Ketika wartawan bertanya mana buktinya, tidak ada, udah 4 tahun lalu saya punya. Kenapa beliau tidak punya? Bahkan 6 tahun lalu saya punya. Itu saja. Saya rasa cukup ya. Terima kasih. Oke, ini kan masih 1 jam ya. Jadi masih ada 16 menit lagi. Mungkin ada yang mau bertanya, boleh. Karena ini adalah last statement saya. Kalau memang nanti pihak dari Mbak LM mau mengcounter atau mau membantah atau mau menepis, silakan saja. Atau mau berupaya hukum kepada saya sebagai warga Indonesia yang baik. Saya dan Mas Doni Manurung juga pada tim-tim pihak kuasa hukum saya yang lain, saya siap menghadapinya. Terima kasih. Ada yang mau bertanya kembali? Nggak ada, udah ini ya, udah lengkap ya. Apa? Oh, itu sudah kami lakukan dan tidak perlu gembar-gembor menurut saya, karena alangkah elegannya, alangkah cantiknya jikalau ini semua tidak perlu berlarut-larut dan diperbesar-besarkan. Cukup sampai di sini dan silakan dinilai. Kalian saya rasa sudah pintar sebagai netizen. Silakan minta bukti yang valid seperti tadi, tanggal, foto dan lain-lain, dan juga mungkin kalau ada suara apapun itu silakan dilampirkan seperti itu. Terima kasih. Itu nanti aja ya. Dari kemarin kamu ngejar terus, pengen banget ya. Emang pengen banget dia pakai baju Shopee ya. Masa pakai baju orange? Orange itu soalnya bagus, warnanya terang gitu ya. Kami aja diam-diam bisa dapat ini kok. Iya, kami diam-diam bisa dapat ini gitu. Jadi jujur ini menguras tenaga saya, menguras waktu saya, menguras juga beberapa usaha saya yang akhirnya yang kalian tahu, yang udah datang ya,
udah makan, cobain enak gak? Beberapa usaha saya yang kebetulan itu akhirnya mundur karena masalah ini, karena saya mau semuanya itu clear, transparan, tanpa adanya rekayasa belaka dan tanpa adanya ini belaka, gitu saja. Dan saya tidak mau blunder atau apapun. Jadi ini adalah last statement saya. Jadi saya pikir ini sudah lengkap, sudah amat sangat jelas. Kalau kurang jelas mungkin nanti bisa lihat di Instagram saya saja. Karena mungkin saya akan cuap-cuapnya di Instagram aja ya. Kalau mungkin dia cuap-cuap, saya akan kembali cuap-cuap. Gitu aja ya. Tapi untuk Mbak LM, saya rasa tidak ada kata terlambat untuk meminta maaf. Ya, itu aja sih. Dan tolong jadilah perempuan yang bijaksana. Jangan pernah merusak hubungan rumah tangga orang. Itu aja. Karena saya pernah ada di masa lalu yang kelam. Saya bukan manusia yang sempurna. Saya juga bukan orang yang sempurna. Saya banyak salah. Saya tak luput dari dosa. Tapi terimalah maaf saya yang sebesar-besarnya. Terima kasih.